Makanya kalau di dunia kiai, ini kisah nyata ya. Ini bukan anekdot kisahnya. Ada kiai sufi. Kebetulan ini saya kenal orang ini karena masih keluarga. Orangnya sufi sekali. Itu punya pondok. Pondoknya itu model pondok yang berkah. Gitu. Yang nyantri orang-orang Madura. Itu kalau ayamnya kiainya makan, itu kalau santri makan kan di Nampanan. Itu Pak Rektor tahu karena pernah pondok. Di Nampanan Pak Rektor. Ngajinya di Kudus. Itu dulu pakai nampan. Itu ayamnya datang ke rektor itu nggak berani bisa karena ayamnya kiai. Padahal sudah dinampan tinggal makan ya semuanya nunggu. Wah, ayamnya dapet, dihabisin aja. Kiainya tahu karena kiainya orang sufi terus bikin gini. Ya wes dong, nak ayam saya makan makanan kamu halal. Seneng. Itu digasang sama santri-santri. Jadi kalau jam makan disengajakan gitu biar ayamnya pada datang terus ditutup disembelih. Maka kebaikan itu kadang punya efek keburukan tadi. Satu orang dikasih ridho, ya sudah tuh degan satu nggak apa-apa, semuanya ikut karena ngasih tahu ternyata Pak Kaji itu nggak apa-apa kalau mau ngambil aja. Singkat cerita suatu saat yang makan itu bukan ayam tapi kambing. Akhirnya pikirannya santri tadi itu masuk ilmu yang definisi yang pertama, berarti halal juga. Disembelih kambing bukan ayam lagi, ini sudah kambing. Nah setelah kambingnya hilang Pak Yai tadi mau ngaji gini, beliau datang ke majelis tapi tidak ngomong sama sekali. Kelihatan emosi, menahan emosi. Santri diem semua, takut semua. Terus ada santri cerdas, ini sudah di majelis kok tidak ngajar, nggak ngomong, nggak marah tapi cuma diem aja. Ngempet emosi, wal kadhimin al itu kira-kira. Yang di belakang tahu ini pasti urusan kambing. Yai, jangan marah karena kambing ya. Kiainya ya cerdas langsung bilang, yo kegedean aja. Maksudnya itu. Jadi yang belakang itu langsung bilang, Yai katanya yang makan makanannya santri itu halal. Lah kambing Pak Kiai makan makanan santri maka halal. Yo nak pedes kegedean aja. Kalau kambing itu ya kebesaran itu maksudnya. Jadi yang agak aneh tapi diberi saja. Wastaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikron wa radda ziyadatan faqala khairukum ahsanukum qadran. Jadi Nabi itu pernah berhutang, kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anaknya sapi loh bahasa Indonesia. Pedet. Masa bahasa Indonesia pedet? Apa? Anak sapi. Wah, alasan Nabi itu kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anak sapi, pedet itu. Tapi pas membayar pakai sapi. Sapi ini jangan dipakai alasan rentenir. Terus sahabat itu ada yang protes, ya Rasulullah, engkau kan hanya punya hutang apa? Anak sapi ya, atau pedet tadi. Kenapa nyaurnya bayarnya pakai sapi? Terus Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadran. Yang terbaik dari kalian adalah saat bayar itu lebih. Ini yang masalah ini, makanya saya bilang ini masalah. Kata guru saya, kata Mbah Mun, kata bapak saya, Islam itu ngaramno riba, tapi yang ngaramno medit gitu. Lah orang-orang soleh, sok ngaramno riba itu mau ngaramno riba, tapi nggak ngaramno medit. Sebenarnya yang diharamkan Islam itu dua, riba yang haram, medit yang haram. Sudah ini nggak usah didalam kan nanti jadi fitnah. Jadi yang diharamkan Islam itu dua sekaligus, apa? Riba yang haram, pikir juga. Coba sampean bayangkan, misalnya saya punya utang sampean 10 juta. Harusnya Januari kemarin harusnya sudah lunas sampai Februari. Jakarta ke sini naik pesawat, nabi saya nelpon ya pakai pulsa, kirim utusan ya pakai utusan dan bayar. Setelah itu saya nyaur 10 juta pas. Padahal nagihnya dia ke saya sudah menghabiskan tiket berapa? Tapi sampai bisa menilai salahnya sendiri nagih, wah ya repot. Sampai nagih itu ya karena ngelangkai apa? Janji. Pertanyaannya adalah kalau kamu nyaur pas 10 juta itu kerugiannya kan banyak. Tapi kalau kita mengatakan wajib nyaur plus uang kerugiannya, kita nanti mensyariatkan. Makanya sebetulnya Islam itu tadi ya mengharamkan riba, tapi yang mengharamkan medit itu fikir. Itu aja nggak usah diteruskan nanti jadi fitnah. Tapi yang jelas Rasulullah itu pernah hutang apa? Medit, nyaurnya sapi. Ketika ditanya jawabnya Nabi, khairukum ahsanukum qadran. Yang terbaik dari kalian adalah saat nyaur dikasih
Karena saya jadi kiai itu paling pusing, ngadepi itu, paling pusing. Biasanya kalau orang-orang kampung saat rukun itu kan ponakannya khitanan atau kawin nikah itu kan dibiayai paginya. Biasanya dijualkan sapi atau apa. Zaman itu tahun 70. Itu harganya sapi itu baru 3.000. Setelah 2005 alhamdulillah tukaran, bentrok ya. Waktunya kan ditagih, namanya tukaran ditagih. Yang utang itu senengannya, pasti aku mau lompat 3.000, saya tak sahur 3.000. 3.000 itu dapat cilok. Lah yang utangi itu ingetnya itu pas itu jual apa? Sapi ya, dibayar sapi. Dan akhirnya kita sebagai kiai kan bingung, tidak ikut makan uangnya tapi harus jawab. Terus saya jawab gini, andaikan saya jawab langsung putus enggak Pak? Kalau langsung putus tak jawab, kalau enggak mau saya. Kan rugi sudah di kiai kan ternyata enggak final kan enggak keren. Enggak Gus, kalau sekali jiran jawab kita taslim, kita menerima. Ya sudah kata saya, bayarnya sapi saja. Dulu ya bayarnya sapi saja, saya tidak mau jutaannya. Tapi ternyata yang ngutangi berengkel. Loh Gus, sapinya itu andaikan masih itu anak cucunya sudah bayar. Wah repot kalau gini. Jadi dia nggak mau dibayar satu sapi, harus plus anak cucunya. Apalagi kalau sapinya sering selingkuh, anaknya. Tapi yang utang itu tidak kalah pinternya. Iku nak urip sapi mula, nak mati. Wah repot ini. Makanya saya itu kadang sama orang awam tuh yang mantel karena itu singal kan. Coba sampean kalau jadi kiai, kalau Anda dalam posisi saya milih mana? Milih pakai ukuran apa tuh? Karena kita riba ya takut, medit ya takut. Terus akhirnya saya bilang, ya sudah katanya sudah setuju kalau sudah saya ngomong pasti final ya udah Gus. Tak suruh nyaur sapi. Jangan pakai uang, pokoknya jangan pakai uang. Karena kalau pakai uang itu mesti setelah itu masih denger-denger sapi itu harganya beda-beda. Misalnya di sahur 20 juta. Lah aku ingin tuku sapi itu selama juta, berarti kurang 5. Jadi takon ngeleng-ngeleng, sapinya zaman itu kayak apa yang sudah nunjuk di pasar yaitu aja dibelikan. Karena kalau pakai uang pasti. Dan nanti yang 20 juta yang bayar dengar-dengar, oh sapi kayak itu hanya 15. Nanti minta susu kan panjang. Jadi susahnya jadi kiai itu di situ. Makanya konversi utang, saya itu punya geladak itu rumah kuno. Itu dulu buyut saya bikin, itu hanya habis 700 rupiah. Sekarang geladak saya pernah orang antik itu nawar sampai 500 juta. Coba kalau itu dinilai dulu itu hanya 700. Maka ada anekdot, ada cerita. Lalu riba itu maknanya apa? Menambahkan dari nilai intrinsik uang apa-apa. Debat. Sudah ini enggak kajian debat tentang itu, malah jadi fitnah. Yang jelas saya pastikan di majelis ini fatwa saya riba yang haram, medit ya haram, itu mesti aman deh. Riba yang haram, medit ya haram. Maka ada cerita apa? Nabi itu wastakrodo Rasulullah bikron tapi waroda ziyadatan. Ziyadah di sini itu bukan uang, di semua riwayat apa hutangnya pedet, nyaurnya itu sapi, jadi bukan pedet plus uang atau duit itu enggak. Mohon saya teruskan. Faslun fil ihsan bil ghorsi. Jadi ada orang nanam tanaman di mana saja, kemudian kata Rasulullah SAW ngendikane, ma min muslimin yahrisu ghorsan ila kana ma ukila minhu sadaqatan wa ma suriqa minhu sadaqatan. Jadi Nabi itu kadang ngendikan wa ma akala sabu fa walahu sadaqah. Tidak ada seorang mukmin atau muslim menanam satu tanaman, misalnya Anda menanam mangga di tengah hutan atau di tanah kamu sendiri. Kata Nabi, itu dimakan burung ya sedekah. Bahkan Nabi ngendikan ada yang mencuri juga sedekah. Maka sebetulnya sistem pencurian yang seperti itu sebetulnya bisa setengah-setengah dilegalkan. Tapi jangan mengajari mencuri. Tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga. Karena sampai dikatakan mencuri itu juga karena yang punya ada. Makanya uniknya Nabi ketika wa masuri qaumin huya sodako, yang dicuri pun nanti berstatus sodako. Tapi ya jangan mobil. Ya yang ringan-ringan. Itu kalau di kampung saya, umumnya kampung lah, masih di kampung. Di kampung itu ada adat unik. Kalau ada orang punya semangka banyak, kemudian ada tukang penggembala ngambil satu. Itu kalau ditabui atau disalahkan, itu orang menyalahkan yang punya semangka.
Wong kok medite ngono kok geger. Ada konsensus, ada apa? Jadi agama itu yang ngaramkan nyuri, tapi juga ngaramkan medit. Itu perlu dicatat. Coba sama lihat di kampung-kampung, ada orang punya 1 hektar atau 1 ladang, terus punya mangga banyak. Ada yang nyuri 1 digebukin, orang nyalakan siapa? Nyalakan yang gebukin apa nyalakan yang nyuri? Nyalakan yang gebukin. Lah yang nyuri akan karuan salah, jadi nggak perlu disalahin gitu. Tapi yang jelas Nabi ngintikan kalau ada orang punya tanaman kemudian dimakan hewan atau dicuri, bahasanya Nabi masih suri kok, maka itu menjadi sedekahnya dia. Nah kemudian di fikih itu ada bab yang agak sensitif, namanya ulima ridho. Ulima ridho itu nggak pamit, tapi kira-kira yang punya pasti boleh, itu boleh. Wah kalau enggak semua dosen, semua kiai, semua santri pernah nyuri kalau itu. Karena gini, misalnya saya akrab. Ya saya misalnya akrab sama seseorang pas di kamar mandi misalnya. Terus saya pakai HP-nya karena penting tak pakai handphone. Itu nyuri apa pinjam? Enggak, jawab saja. Nyuri apa pinjam? Nyuri enggak pamit. Tapi kalau dikatakan nyuri nemen wong akrab gitu kok gitu aja kok. Parah lagi kalau kamu marung, itu di fikih itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba itu apa? Nyuri apa enggak? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli wong belum kamu bayar. Dikatakan tamu wong itu warung kok tamu. Jadi di fikih itu didiskusikan seperti itu. Nah, kalau dikatakan ya coba itu status kamu makan itu apa coba? Ketika Anda makan statusnya apa? Nyuri kan, kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam. Loh nyatanya ada yang nyuri juga, habis 3 bilang 2. Coba seperti itu. Nah di fikih itu sampai jadi debat ya. Jadi perdebatan seru itu. Namanya bek mu'atoh. Fikih itu bakas bek apa? Mu'atoh. Bek mu'atoh itu tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Ya saya ulang lagi, gak ada ijab qabul tapi secara adat seperti itu. Akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai 5. Nanti kelihatan nggak benernya begini, kita punya asumsi, punya estimasi harganya per 1 itu 1.000. Ternyata sama bakulnya bilang 5 berarti misalnya 10.000 apa? Kita akan estimasinya 1.000, ternyata diregani 2.000. Kita akan kaget. Lalu pertanyaannya, fikih itu menjawab, lalu yang kita ikuti dengan jadi hakim itu kata baik, penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi ifsad, merusak harta orang lain tidak pamit, maka kamu diberi sanksi, harganya mahal. Jadi sebetulnya kalau di fikih kan penjualnya bilang harganya 100.000, itu di hakim harus menang yang penjual. Karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akadnya bukan jual beli tapi merusak hak orang lain. Maka itu kalau di persidangan dimenangkan penjual karena pemilik. Ya terserah saya, yang punya saya. Mau apa kalau kamu? Kamu aja selonang-selonong apa? Makan yang nyuruh. Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marung itu sampai bakalnya mantel. Teman saya mondok. Bu, niki gedang goreng begini pinten. 1.000 dek, niki dibayari 1.000 baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, akad lagi. Bu, niki pinten. Ini tela goreng harganya pinten 1.500 dibayar lagi. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia cuma marung rene ngel-ngel wong. Jadi kadang orang bener itu yang repot no itu. Orang bener itu kadang yang repot, tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab ulima itu. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil 1 pamit itu mesti dimarahin kalau orangnya dermawan. Cung mono kok paham, kena buta yang berjubuk. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Ya itu aja Gus, nggak usah terus berarti Gus Pak ngalalkan nyolong ya enggak? Kamu itu kamu nyimpulkan sekacau itu ya enggak seperti itu. Tapi ini saya hanya maknani hadis. Kenapa Nabi ngendikan wa masuri qaumin husotako, yang dicuri pun berstatus sedekah, karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekot. Dikatakan nyuri karena nyatanya tidak pamit.
Dikatakan sedekah nyatanya yang punya ikhlas. Ini kan dua bahasa paradok, wong nyuri kok distatuskan sedekah. Dari definisi nyuri ya memang nyuri, oh enggak paham ya. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya ridho namanya sedekah. Kamu milih mana? Bahasa nyuri apa sedekah? Ya nyurinya ya ada, sedekahnya juga ada. Ini jelas, ini hadis sahih, wa ma surika minhu sedekah. Terus wa ma akalas sabu fa wala sedekah. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sedekahnya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'athah. Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'athah itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat. Tidak ada ijab kabul. Ya itu tadi kayak orang marun tadi. Orang marun lalu makan gedang goreng itu statusnya apa? Atau naik bis. Sama kan nggak pernah kepikiran, karena sama nggak pernah mengkaji fikih serius. Yang kepikiran ya kita ini yang mengkaji fikih. Coba, saya naik bis. Biasanya saya kalau dari Jogja sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya itu Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau saya ngajar ke sini itu 8 jam. Jadi kalau sampai anda pintar ya kebangetan 8 jam. Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop, berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang, bayarnya sekian. Lalu sebelum anda bayar kita punya apa? Pinjem apa gasap? Nggak pinjem apa gasap? Dikatakan gasap kan ya, supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjem, nyatanya nanti disuruh bayar. Dikatakan bayar di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa? Lah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fikih itu punya sekian VR. Makanya di fikih itu mau tidak mau harus ada babun. Bab bagaimana transaksi sing ulima ridho, tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kali itu pasti ridho. Ya kayak tadi, namanya bakul, ada orang makan gedang goreng itu ya seneng karena dianggap aset, dianggap kepayan orang Jawa. Tapi yang makan ini masalahnya punya estimasi, yang mulai masalah kan punya estimasi. Pemenang nak sanggup pas 2.000 gitu, ternyata di luar juga ada harganya 5.000. Makanya kalau kita sebagai kiai, saya sering punya santri yang pedagang gitu, mesti pesan saya, tolong tarif harga itu dikasih. Makanya kayak warung Padang, beberapa warung yang sudah gitu, pasti didikan dia itu disuruh apa, nulis apa? Tarif apa? Harga. Karena kalau kata-kata terus kan capek ini yang bakulnya ini. Ampun dia kalau badin bener gedang goreng harganya berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu era Waisel itu nggak pernah diwasel. Karena bapaknya itu orang sufi. Nanti kalau Waisel itu uangnya ketuker sama uangnya orang lain, itu yang dikasihkan tidak uang saya, tapi uangnya orang lain. Jadi kalau ngirim anak itu masih ada orang sufi itu. Kalau di UI kayaknya nggak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai segitu karena takut uangnya itu ketuker. Yang kamu terima itu tidak uangnya bapak, tapi uang orang lain. Coba seperti itu sah nggak? Misalnya Waisel online. Yang dikasihkan uang kamu apa uang orang lain? Boleh enggak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orang lain kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulima ridho, orang lain itu juga ridho karena tergantikan. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit nggak? Wah ini bisa panjang kalau secara fikih. Makanya fikih itu ada bab nanya bab ulima ridho, ada transaksi yang tidak eksplisit juga agak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulima ridho. Kira-kira orangnya itu. Jika di kampung-kampung menurut saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang penggembala, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya hampir ngambil degan milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin, Pak tadi saya ngambil degan jenengan, itu mesti marah. Ngono kok pamit lah cok. Karena dianggap satu sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu gak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan.
Lah yang mulai banyak itu yang loh kok akeh gitu. Jadi kalau 1 2 kan dimaklumi. Makanya kalau di dunia kiai, ini kisah nyata ya. Ini bukan anekdot kisahnya. Ada kiai sufi. Kebetulan ini saya kenal orang ini karena masih keluarga. Orangnya sufi sekali. Itu punya pondok, pondoknya itu model pondok yang berkah gitu. Yang nyantri orang-orang Madura. Itu kalau ayamnya kiainya makan, itu kalau santri makan kan di Nampanan. Itu Pak Rektor tahu karena pernah pondok. Di Nampanan Pak Rektor. Pak Rektor itu temennya itu murid saya. Ngajinya di Kudus. Itu dulu pakai nampan. Itu ayamnya datang ke Pak Rektor itu nggak berani busa karena ayamnya kiai. Padahal sudah dinampan tinggal makan. Ya semuanya nunggu. Wah, ayamnya dapet, habisin aja. Kiainya tahu karena kiainya orang sufi terus bikin gini. Ya wes dong, nak ayam saya makan makanan kamu halal. Seneng. Terus digasang sama santri-santri. Jadi kalau jam makan disengajakan gitu biar ayamnya pada datang terus ditutup disembelih. Maka kebaikan itu kadang punya efek keburukan tadi. Satu orang dikasih ridho, ya sudah tuh degan satu nggak apa-apa, semuanya ikut karena ngasih tahu ternyata Pak Haji itu nggak apa-apa kalau mau ngambil aja. Singkat cerita suatu saat yang makan itu bukan ayam tapi kambing. Akhirnya pikirannya santri tadi itu masuk ilmu yang definisi yang pertama, berarti halal juga. Disembelih, kambing bukan ayam lagi, ini sudah kambing. Nah setelah kambingnya hilang Pak Yai tadi mau ngaji gini, beliau datang ke majelis tapi tidak ngomong sama sekali. Kelihatan emosi, menahan emosi. Santri diem semua, takut semua. Terus ada santri cerdas, ini sudah di majelis kok tidak ngajar, nggak ngomong, nggak marah tapi diem, ngempet emosi. Wal kadhimin al itu kira-kira. Yang di belakang tahu ini pasti urusan kambing. Yai, jangan marah karena kambing ya. Kiainya ya cerdas langsung bilang, yo kegedean aja. Maksudnya itu. Jadi yang belakang itu langsung bilang, Yai katanya yang makan makanannya santri itu halal. Lah kambing Pak Kiai makan makanan santri maka halal. Yo nak pedes kegedean aja. Kalau kambing itu ya kebesaran itu maksudnya. Nah cerita di kampung juga seperti itu. Ketika satu degan itu dimaklumi, orang itu kadang ngambil 10 dijual. Oh, itu kebanyakan ya berarti. Nah makanya di fikih itu hebat. Makanya Imam Abu Hanifah mengesahkan beul mu'atoh. Mu'atoh itu ulung-ulungan. Jadi tidak ada akad. Makanya kalau seperti penjualan online atau yang pakai apa terus uang ngambil sendiri, ngambil kembalian sendiri, itu repot kita sah. Makanya fikih menyediakan banyak jualan yang seperti di kampus-kampus atau di SD. Kalau bapaknya pas pulang, anak ngambil sendiri, nanti ngambil susu kembalian sendiri. Itu menurut Hanifah sah, dimasukkan bab mu'atoh. Melebu terdefinisi aulima ridho. Karena kalau kita sebagai teman akrab, misalnya di kamar mandi dicocok-cocok, aku pinjam HP-nya, mesti tersinggung ngono ae kok. Paham ya? Pinjam pulpen. Sebenarnya pinjam pulpen itu haram. Yang namanya pinjam itu sesuatunya utuh. Kalau pinjam pulpen kalau enggak itu mansinya. Pinjam HP, pulsanya kalau kan. Kalau nurutin gitu wah kita dosa terus. Mau pinjam kok ada yang apa? Berkurang. Definisi isti'arah atau arah itu maaf bapak ini sesuatunya masih utuh. Coba saya pinjam mau ke kamar belakang, airnya terkapur, terkurangi enggak? Tapi masa redaksinya? Saya pinjam kamar mandinya, minta airnya. Itu kok mesti saya berbuat tersinggung. Kok segitunya itu? Maka lagi-lagi tadi nyolong ya tetap haram, tapi medit. Jadi kira-kira kalau Nabi masih sugeng, kok ada orang nyolong pelem, cuma nyolong. Tapi kalau yang punya marah, cuma medit, kira-kira gitu. Jadi nasihatnya kira-kira gitu. Jadi yang nyolong ya dididik, yang medit juga dididik. Ini jelas hadisnya apa? Wa masuri komindu apa? Sodakoton wa ma'akala sabu fawalahu sodakoton. Suara ya, seterusnya mau kembali ya.